Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati para relawan MC3 cabang atau cabang 11 kecamatan ya, bersabang, dan alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa melanjutkan kegiatan apel kita. Jadi perlu diketahui kondisi COVID di Surabaya ini semakin mengkhawatirkan. Hampir setiap hari saya ditelepon oleh pimpinan kita, keluarga pimpinan kita, muncul klaster-klaster keluarga. Di satu rumah itu bisa sampai 8 orang, 4 orang ya. Sedangkan kondisi masyarakat yang ada juga mulai kendor penerapan protokol kesehatannya. Persebarannya tinggi, kepeduliannya rendah. Nah ini MC3 bangkit, peduli ya. Jangan sampai MC3 cabang pasif. Hendaknya MC3 cabang terus komunikasi dengan pimpinannya, menyapa, melihat, mendengar ya. Apa ada yang sakit, bagaimana kesehatannya. Jangan sampai ada kejadian di kecamatan, di cabang itu MC3 tidak tahu. Makanya MC3 cabang dengan PJM-nya, dengan PJA-nya selalu komunikasi. Ada WA group digunakan untuk komunikasi, menyapa bagaimana kesehatannya ya. Sehingga dengan adanya komunikasi ini kita benar-benar memberikan perhatian. Jadi akhir-akhir ini perlu diketahui pimpinan-pimpinan kita ini banyak yang terkena ya. Makanya hari Ahad kemarin kita kumpulkan untuk melakukan penyemprotan ya. Ini yang hari Ahad kemarin tidak bisa hadir, kita lanjutkan Selasa ini. Lakukan penyemprotan di rumah pimpinan, di amal usaha, di warga kita ya. Kondisi COVID-nya begitu menyebar, lakukan penyemprotan, jangan sampai kita kendor. Nah, untuk penyemprotan ini kami dari MC3 Kota Surabaya bekerjasama dengan Majlismu, ada stimulus ya, ada anggaran, diharapkan nanti bisa dibantu oleh masing-masing cabangnya ya sedikit. Jadi nanti mendapatkan biaya pelaksana untuk penyemprotan 200.000 dan biaya bahan 50.000, sehingga nanti mendapatkan 250.000. Nah, tolong secepatnya melakukan penyemprotan dan dokumentasikan ya. Kalau bisa ada video, nanti kita tunjukkan ke masyarakat kita tuh bahwa MC3 Kota Surabaya bersama MC3 cabang terus aktif melakukan penyemprotan ya. Jadi sekali lagi, MC3 cabang harus mendengar, melihat, mengetahui secara langsung kondisinya di masing-masing cabang ya. Dan perlu diketahui, insya Allah kita ini bertahap ya. Mulai besok akan membagikan ke sekolah ya, ke sekolah. Besok ke sekolah. Terus hari Kamisnya ke PCM sama masjid. Hari Jumatnya ke anak-anak dari TK. Kita bertahap, makanya kita waktunya sudah habis semua ini.
Jadi terus lakukan komunikasi koordinasi dengan MC3 cabangnya masing-masing dengan PCM dan PCA-nya. Ya. Dan kalau ada tambahan anggaran, minta tambahan anggaran ke cabangnya masing-masing. Saya kira itu masih kurang, mohon nanti bisa ditambah di cabangnya masing-masing. Ya, jadi perhatikan sekali lagi, MC3 harus tahu kondisi di cabangnya masing-masing. Ya. Bagaimana kondisi pimpinan kita, bagaimana kondisi keluarga pimpinan kita. Jadikan kita sebagai teladan di dalam jihad kemanusiaan melawan pandemi COVID ini. Ini tidak main-main. Ya. Jadi MC3 cabang sebagai ujung tombak jihad kemanusiaan harus benar-benar membuktikan peduli dan punya perhatian. Ya, saya kira itu. Selamat menjalankan tugas. Dan tetap kita jaga ya disiplin protokol kesehatan dan jangan sampai terpengaruh oleh informasi-informasi yang tidak benar. Jadi sekarang ini mulai masjid itu sudah mulai kendor ini. Ini masjidnya sudah mulai kendor ini. Waduh, saya ngeri itu kalau gitu. Dulu kita Muhammadiyah yang pertama, sekarang kok kendor ini. Kenapa melon? Mas tapi WHO ngomong bilang ya, bilang tadi jangan kendor. Ya. Muhammadiyah sudah menghabiskan anggaran ratusan miliar ini. Ini konspirasi ini kita. Jangan begitu. Kita ini aksi peduli. Sekarang ini untuk isolasi saja rumah sakit sudah penuh ini. Iya. Kemarin ada pimpinan kita yang harus masuk ke rumah sakit oleh security rumah sakit disuruh pulang. Ya Allah, ini pimpinan disuruh pulang karena penuh. Baru kontak ke kita koordinasikan akhirnya bisa masuk. Ini yang akhir-akhir seperti itu. Memang kita berusaha seharusnya kita punya ruang untuk isolasi. Ya, kemarin oleh pimpinan pusat, MC3 pusat, diharapkan semua kabupaten kota punya tempat untuk isolasi. Sejak awal COVID kita di Surabaya sudah berusaha mencari tempat. Sekolah kita kosong. Tapi nanti sekolah kita dipakai untuk isolasi. Masyarakat mencemooh, wah itu digawe COVID itu. Nah itu masyarakat kita. Aduh. Ya, jadi kita masih kesulitan mencari tempat. Sebetulnya ada tempat kita banyak, sekolah-sekolah kita kosong tutup gitu.